Sobat Sejarah, perkenalkan nama saya Indah Permatasari. Nah, teman-teman, kali ini yuk mari kita sama-sama mengetahui lebih dalam mengenai pahlawan perempuan di Indonesia, yaitu Dewi Sartika. Nah, Dewi Sartika merupakan pahlawan pelopor perjuangan bagi kaum perempuan pada masa penjajahan Belanda. Jadi, setelah kepergian Raden Ajeng Kartini, spirit perjuangan untuk memberikan kesetaraan bagi perempuan tidaklah hilang. Dewi Sartika adalah seorang gadis yang tumbuh bersama para pejuang kemerdekaan yang hadir untuk mengorbankan kembali semangat untuk memajukan pendidikan bagi para perempuan untuk masa depan bangsa Indonesia. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, pertama-tama mari kita beritahu atau kita mengetahui nih biografi dari Dewi Sartika. Jadi, Dewi Sartika lahir dari keluarga perjuangan kemerdekaan dan lahir pada tanggal 4 Desember 1884 di daerah Cicalengka, Jawa Barat. Dewi Sartika kecil menempuh pendidikan di Cicalengka, tempat para murid cerdas belajar. Kecintaannya terhadap pendidikan ini membuatnya seringkali mengajak para gadis nelayan di rumahnya untuk ikut bermain sekolah-sekolahan. Spiritnya inilah yang ternyata merupakan keturunan dari kedua orang tuanya nih guys, yaitu Raden Somanagara dan ibunya Nyi Raden Raja Permas. Nah, beliau berdua ini merupakan tokoh perjuangan yang terang-terangan melawan Belanda. Sehingga pada akhirnya sang ayah Raden Somanagara harus diasingkan dan lalu meninggal di Ternate. Nah, namun meskipun begitu, sang ibu ini tidak berhenti untuk melakukan perjuangan secara optimis melalui pendidikan. Nah, sifat inilah yang kemudian menular dan membangkitkan semangat Dewi Sartika kecil. Nah, selanjutnya yaitu keterkaitannya terhadap pendidikan. Nah, jadi setelah kepergian sang ayah, Dewi Sartika dan ibunya ini berpindah dari Cicalengka dan menetap di Bandung. Meskipun begitu, kegemarannya terhadap pendidikan ini masih belum pudar. Bahkan saat itu, beliau memohon restu kepada sang ibu dan beberapa orang lainnya untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak gadis. Nah, jadi sejak kecil, saat Dewi Sartika mengikuti pendidikan sekolah dasar di Cicalengka ini, memang sudah menunjukkan minatnya di bidang pendidikan. Sejak anak-anak, ia sudah gemar memerankan perilaku seorang guru seperti sekolah-sekolahan dengan teman sebayanya. Dan Dewi Sartika kecil ini selalu memerankan sebagai guru. Nah, sehingga ketika itu pada saat Dewi Sartika berusia 10 tahun, di Cicalengka digemparkan nih oleh kemampuan baca, tulis, dan beberapa pepatah dalam bahasa Belanda yang ditunjukkan oleh anak-anak pembantu kepatihan. Nah, hal tersebut inilah yang menjadi gempar karena waktu itu belum banyak anak-anak yang memiliki kemampuan seperti itu dan diajarkan oleh anak perempuan. Jadi, Dewi Sartika ini berpikir agar anak-anak perempuan di sekitarnya bisa memperoleh kesempatan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Maka, ia berjuanglah mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat. Nah, yang ketika itu ia sudah tinggal di Bandung. Nah, namun niatnya ini tuh tidak tersambut karena beberapa keluarganya meragukan keputusan Dewi mengingat tragedi yang menimpa sang ayah. Nah, beruntung Dewi Sartika ini mendapat sokongan dari kakeknya, yaitu RAA Martanegara yang pada saat itu menjabat menjadi atau sebagai Bupati Bandung, dan Mr. Dirhammer, Inspektur Kantor Pengajaran. Nah, berbekal bantuan dari kedua orang tersebut, dibukalah sekolah yang bernama Sekolah Istri di Bandung pada tanggal 16 Januari 1904. Nah, selanjutnya
yaitu perjuangan dengan sekolah istri. Nah, jadi pada pertama kali berdiri, keadaan sekolah istri ini masih jauh dari kata sempurna. Lokasi belajar pun berada di satu ruangan yang ada di kantor kabupaten. Nah, jumlah murid wanitanya pun masih sekitar 20 orangan. Nah, tidak sendirian, Dewi Sartika juga ditemani oleh Purmo dan Uwit sebagai guru. Nah, pendidikan yang diajarkan di sekolah ini tuh bukan hanya sekedar membaca, menulis, menghitung, dan pelajaran agama, namun mereka juga diajarkan mengasah kemampuan lain seperti menjahit dan merenda. Nah, hal ini lama-kelamaan menarik minat dan antusiasme dari masyarakat sekitar untuk ikut belajar. Sekolah istri yang awalnya memiliki satu ruang kelas lalu berkembang nih sehingga kekurangan kelas karena banyaknya jumlah murid. Nah, cerita mengenai semangat dan impian Dewi Sartika ini terhadap dunia pendidikan dapat dilihat dari tulisan beliau yang berjudul Wanita Bumi Putera. Nah, beliau ini menuturkan bahwa yang paling penting untuk mensejahterakan adalah melalui pendidikan dan kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Nah, selanjutnya pernikahan Dewi Sartika. Nah, pada tahun 1908, pada saat genap berusia 22 tahun, Dewi Sartika menikah dengan Raden Kanduruan Aga Suryawinata, yang juga merupakan seorang guru di sekolah di daerah Karang Pamulangan. Keduanya sama-sama memiliki cita-cita yang sama di dunia pendidikan. Nah, jadilah pasangan suami istri ini berjuang bersama untuk memajukan pendidikan khususnya bagi perempuan Indonesia. Karena terdapat dukungan juga dari sang suami, pada tahun 1910, sekolah istri yang sudah 6 tahun berdiri dengan jumlah murid mencapai ratusan, akhirnya berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Bukan tanpa alasan, perubahan nama ini dimaksudkan untuk memberikan pendidikan terbaik bagi ibu rumah tangga sehingga bisa semakin terampil. Pelajaran pun semakin ditambah dengan materi pembinaan rumah tangga. Nah, selanjutnya yaitu perjuangan sekolah Raden Dewi Sartika, yaitu impian Dewi Sartika kecil-kecil ini benar-benar terwujud. Nah, diawali dengan permain sekolah-sekolahan. Setelah 25 tahun sekolahnya berdiri, untungnya pada akhir kalinya ini berubah nama lagi nih guys. Jadi Sekolah Raden Dewi dan berhasil menjadi sekolah yang diakui oleh pemerintahan. Nah, tidak hanya itu, untuk mengapresiasi ini, pemerintah Hindia Belanda memberikan sebuah gedung sekolah baru yang lebih besar. Nah, karena tanggung jawab yang makin besar ini, untuk meningkatkan mutu pendidikan, ditambahlah kurikulum perawatan orang sakit yang diajarkan oleh Lusder van Erkel. Nah, besarnya sekolah Dewi Sartika ini memicu munculnya semangat bagi perempuan di daerah lain yang ikut mendirikan tempat pendidikan. Tidak hanya Jawa Barat, seorang perempuan bernama Encik Rama Saleh juga ikut memberanikan diri untuk mendirikan sekolah di wilayah Bukit Tinggi. Nah, untuk kenyamanan mutu pendidikan, didirikanlah pula organisasi Keutamaan Istri yang bertujuan untuk menaungi sekolah-sekolah yang berdiri di daerah. Nah, gunanya agar menyatukan sistem pembelajaran setara dengan yang berada di pusat. Nah, sehingga baik di daerah Tasikmalaya atau dimanapun, model pembelajarannya sama rata. Nah, namun dalam pengelolaan sekolah, Dewi Sartika tidak mengalami jalan yang mulus. Jadi pada saat itu pecahnya Perang Dunia ke-1 nih membuat harga kebutuhan melambung tinggi. Dewi Sartika dan Raden Kanduruan harus membanting tulang untuk menutupi kebutuhan sekolah. Nah, tidak berhenti di situ. Setelah 35 tahun berdiri, tepatnya 25 Juli 1939,
Raden Agan, suami Raden Dewi Sartika, meninggal dunia. Mulai saat itu, Dewi Sartika pun harus berjuang sendirian bagi sekolahnya. Namun pada tahun 1945 pada pasca Perang Dunia Kedua dan terjadi pergantian pemerintah dari Belanda menjadi Jepang dan kembali ke Belanda Inggris, sekolah Raden Dewi Sartika ini semakin menghadapi kesulitan yang besar, terutama karena kota Bandung yang dilanda kekacauan atau dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Dewi Sartika pun harus mengungsi ke daerah Garut. Sekolah yang telah sekian tahun diperjuangkannya terpaksa harus ditinggalkan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang wafatnya Dewi Sartika. Rentang waktu 63 tahun perjuangan bukanlah hal yang sebentar. Ditambah pentingnya kondisi Indonesia pada saat itu membuat Dewi Sartika yang sudah menua tampak letih. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya bukanlah hal yang mudah. Kesehatannya pun mulai menurun. Obat-obatan dan makanan sangatlah sulit didapatkan karena berada di pengungsian. Tepat saat berada di Cinean, beliau jatuh sakit dan langsung dirawat oleh Dr. Sani Tiono. Namun sayang, setelah pertolongan dan usaha untuk menyelamatkan nyawanya, semuanya sudah harus dicukupkan. Jadi pada tanggal 10 September 1947 pukul 9 pagi, Dewi Sartika, seorang perempuan hebat yang mengabdikan hidupnya bagi pendidikan, harus berpulang ke pangkuan sang pencipta. Seluruh masyarakat berduka dan merasa kehilangan sosok pejuang hebat seperti beliau. Karena masih dalam masa pengungsian, pemakaman pun dilakukan dengan sederhana di daerah Cinean. Dari perjalanan hidup Raden Dewi Sartika, kita dapat memperoleh banyak ilmu dan keteladanan. Nah, salah satunya yaitu kegigihan. Nah, Dewi Sartika ini tidak pernah berhenti untuk menggaungkan semangat pendidikan meskipun tahun hanya segelintiran orang yang akan mendukungnya. Di masa sulit pun beliau tidak berhenti berjuang meskipun harus ikut membanting tulang. Bahkan di masa tuanya, saat fisiknya menurun, semangatnya untuk mengabdi kepada pendidikan tidaklah layu. Nah, Dewi Sartika baru memperoleh gelar pahlawan nasional setelah 9 tahun kepergiannya. Jika membayangkan kita temukan gelar pahlawan disematkan pada pahlawan yang mengangkat senjata di medan perang, namun tidaklah Raden Dewi Sartika. Perjuangannya bagi pendidikan dan semangatnya yang mampu menginspirasi perempuan pada masa itu merupakan bentuk perjuangan yang sangat berarti. Nah, setelah kita mengetahui cerita dan perjuangan dari Raden Dewi Sartika, Dewi Sartika memiliki peran yang sangat penting untuk bangsa Indonesia, yaitu lahir dari seorang priai Sunda. Dewi Sartika memiliki minat terhadap dunia pendidikan sejak kecil. Dewi Sartika mendirikan sekolah istri. Lalu banyak wanita-wanita Sunda yang mengikuti langkah Dewi Sartika untuk mendirikan sekolah. Selanjutnya turut membanting tulang untuk mengeluarkan operasional sekolah, dan yang terakhir mendapat gelar pahlawan setelah 9 tahun meninggal. Nah, jadi teman, dengan kita mendengar kisah dari Dewi Sartika ini, kita dapat mengetahui bagaimana beliau untuk memajukan kesejahteraan pendidikan perempuan. Nah, kita dapat mengambil sisi positif dan mengikuti langkah beliau untuk menjadi perempuan yang lebih baik dalam pendidikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam sejarah.